Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ustadz Anwar Sulistianto dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan materi pembelajaran hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Untuk kompetensi dasar pada pembelajaran materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru kelas 7 semester Gasal, KD1 adalah meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. KD2.1 menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Isra dan juga hadis terkait. KD3.1 menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. KD4.1 menyajikan kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan juga hadis terkait. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama menerapkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kedua, menunjukkan sikap menghormati, menghargai, sopan dan santun kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, menunjukkan sikap mematuhi, menaati dan menjalankan perintah kebaikan dari orang tua dan guru. Yang keempat, menunjukkan dalil Al-Quran dan hadis kewajiban hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kelima, memaparkan pentingnya berbakti kepada orang tua dan hormat kepada guru dan bentuk keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dan hormat pada guru. Yang keenam, mempraktikkan membaca Quran Surat Al-Isra ayat 23. Yang ketujuh, melafadzkan hafalan Quran Surat Al-Isra ayat 23. Yang delapan, mempresentasikan hasil diskusi terkait materi kewajiban hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ridallahi fi ridal walidain, wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ya, artinya, ridha Allah bergantung pada ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah bergantung dari kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban dan juga Hakim. Makna orang tua dan guru bagi anak. Bapak dan ibu adalah kedua orang tua yang telah melahirkan, mengasuh, dan memelihara anak sejak kecil hingga dewasanya. Orang tua memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Setiap anak memiliki kewajiban untuk berbuat hormat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Kasih sayang tulus diberikan orang tua tidak akan mampu dibayar dengan uang oleh seorang anak. Islam mengenal dua macam orang tua yang harus dihormati, yaitu orang tua biologis yang telah melahirkan kita, dan orang tua rohani yang telah mengantarkan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan guru.
Pentingnya berbakti, hormat, dan patuh kepada orang tua. Menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tua. Selain menyeru untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun, Al-Quran juga menegaskan pada umat Islam untuk menghormati kedua orang tuanya. Sebagai muslim yang baik, tentunya kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua kita, baik ibu maupun ayah. Agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taati pada ibu maupun ayah. Taat dan berbakti pada kedua orang tua adalah sikap dan perbuatan yang terpuji. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 di atas, bahwa Allah memerintahkan pada umat manusia untuk berbakti dan menghormati orang tua. Pun dalam hadis di atas Allah memerintahkan anak untuk mencari keridhaan orang tua, karena ridho Allah bergantung pada ridho orang tua. Pentingnya seorang anak untuk meminta doa restu dari kedua orang tuanya pada setiap keinginan dan kegiatannya, karena restu Allah itu disebabkan dengan restu orang tua. Orang yang berbakti pada orang tua, doanya akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Apabila seseorang anak mau melakukan atau menginginkan sesuatu, seperti mencari ilmu, mendapat pekerjaan, dan lain sebagainya, yang paling penting adalah meminta restu dari kedua orang tuanya. Bentuk dan keutamaan berbakti kepada orang tua. Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa birrul walidain atau bakti kepada orang tua hanya dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban. Yang pertama, menaati segala perintah orang tua kecuali dalam maksiat. Yang kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau diberikan kepada orang tua. Yang ketiga, membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Bentuk dan keutamaan berbakti kepada orang tua. Ada keutamaan yang bisa diambil dari berbakti kepada orang tua dan guru antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Yang kedua, apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan ridho kepada kita. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal soleh. Yang keempat, berbakti kepada orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Yang kelima, berbakti kepada kedua orang tua akan menjadikan kita dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya berbakti, hormat, dan patuh kepada guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Setinggi pangkat atau kedudukan seseorang, tetaplah ia seorang pelajar yang berhutang budi kepada guru yang pernah mendidiknya dahulu. Guru adalah orang yang mengetahui, orang yang berilmu. Dialah orang yang takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru adalah pewaris Nabi, karena melalui guru, wahyu atau keilmu para Nabi diteruskan pada umat manusia. Imam Ghazali mengkhususkan guru dengan sifat-sifat kesucian, kehormatan, dan penempatan guru langsung sesudah kedudukan para Nabi. Beliau juga menegaskan bahwa seorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya itu, maka dialah yang dinamakan besar di bawah kolong langit ini. Ia adalah ibarat matahari yang menyinari orang lain dan mencahayai dirinya sendiri. Ibarat minyak kasturi yang baunya dinikmati orang lain, ia sendiri pun harum. Siapa yang bekerja di bidang pendidikan, maka sesungguhnya ia telah memilih pekerjaan yang terhormat dan sangat penting. Maka hendaknya ia memelihara adab dan sopan santun dalam tugasnya ini. Penyair Syauqi telah mengakui pula nilainya seorang guru dengan kata-kata sebagai berikut. Berdiri dan hormatilah guru dan berilah penghargaan. Seorang guru itu hampir saja merupakan seorang rasul. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu menghormati dan mematuhi para guru kita dan mengambil keteladanan dan ilmu yang telah diajarkan.
Bentuk dan keutamaan hormat pada guru. Cara kita memperlakukan penghormatan pada guru kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, merasa rendah hati kepada guru meskipun ilmu yang sudah lebih banyak daripada gurunya. Yang kedua, mereka menaati setiap arahan serta bimbingan guru. Misalkan seorang pasien tidak tahu apa-apa tentang penyakitnya dan hanya mengikuti arahan seorang dokter. Yang ketiga, mereka juga senantiasa berkhidmat untuk guru-guru mereka dengan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mereka memandang guru dengan perasaan penuh hormat, taklim, dan memuliakan serta mempercayai kesempurnaan ilmunya. Ini lebih membantu pelajar untuk memperoleh manfaat dari apa yang disampaikan oleh guru. Keutamaan hormat pada guru. Dengan menghormati guru, kita akan mendapatkan berbagai keuntungan, antara lain sebagai berikut. 1. Ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Yang kedua, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Yang ketiga, ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Yang keempat, akan selalu didoakan oleh guru. Yang kelima, akan membawa berkah, memudahkan urusan, dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah Allah, akan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya.